Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemarin kita belajar nama Allah apa kemarin? Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Sudah ya? Sudah selesai kan itu? Al-Barru ya. Sekarang Ar-Rauf. Ar-Rauf. Nama Allah adalah Ar-Rauf. Ar-Raufu artinya maha penyayang, maha pengasih. Dikenal begitu dalam bahasa Indonesianya. Nama Allah Ar-Rauf, pengasih. Jaa fi iddati mawadhi'a, telah datang di beberapa tempat, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Maksudnya kata Ar-Rauf, nama Allah Ar-Rauf itu ada di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Minha, di antara tempat yang Allah sebutkan nama Ar-Rauf adalah qauluhu fi suratil Hajj, ucapan Allah pada surat Al-Hajj di ayat 65. Allah berfirman, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu sungguh maha pengasih dan sungguh maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama apa? Ar-Rauf. Nama Ar-Rauf. Kemudian mana Ar-Rauf menurut ulama ahlu tafsir, bagaimana penjabarannya? Piye penjabarane makna Ar-Rauf? Qala Ibnu Jaririn fi tafsiri, Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya jelasin makna Ar-Rauf. Lihat, innallaha bijami'i ibadihi dzu ra'fatin. Katanya Imam Ibnu Jarir rahimahullah tafsir, beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu bijami'i ibadihi, terhadap seluruh hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah itu terhadap seluruh hamba-hambanya itu dzu ra'fatin, memiliki kasih sayang. Ini Masya Allah, kepada seluruh hamba-hambanya loh ya, tanpa terkecuali. La yukhtassu ba'dun duna ba'din, enggak dikhususkan sebagiannya saja tanpa sebagian yang lain, tidak. Semua hamba-hambanya Allah itu mengasihi mereka, menyayangi mereka. Dan lihat, warra'fatu a'la ma'anir rahmah,
Lihat ini Pak. Dan kata ra'fa itu paling tinggi dari makna kasih sayang. Jadi kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu rahmah, kasih sayang itu bertingkat-tingkat. Yang paling tertinggi adalah ra'fa. Jadi kalau kasih sayang itu ya kan bertingkat-tingkat. Yang paling tertinggi dari kasih sayang itu jenenge apa? Ar-ra'fa. Bisa kebayang ya? Kasih sayang itu Pak tingkat-tingkat Pak. Ora kepodo. Kita saja antar makhluk beda antara orang tua berkasih sayang dengan anaknya. Dengan anak itu ke orang lain Pak, jelas berbeda. Suami berkasih sayang kepada siapa? Istri. Berbeda suami berkasih sayang dengan orang lain. Sang anak menyayangi orang tua berbeda dengan anak menyayangi temannya sendiri. Nah, tingkatan yang paling tertinggi dari berkasih sayang itu adalah ra'fah, dan itu dimiliki oleh siapa? Allah, Rabbuna, Rabb kita. Jadi Allah itu menyayangi kita tidak sekedar menyayangi Pak, tidak sekedar hanya menyayangi, nyayangi yang paling tertinggi, kasih sayang yang paling tertinggi itu dimiliki oleh Allah, dan itu diberikan kepada siapa? Kita. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian lihat wahya, sifat ra'fah, sifat kasih sayang itu Pak, amatun li jami'il khalqi fid dunya. Itu merata, diberikan kepada semua makhluk di dunia. Semua makhluk Pak, hewan, orang kafir pun, ya orang yang nggak taat pun, ya itu oleh kasih sayangnya Allah yang paling tertinggi itu. Wali ba'dihim fil akhirah, dan untuk sebagian makhluk, hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan ra'fah besok di hari akhiratnya. Jadi ra'fah, kasih sayang Allah itu untuk di dunia semua makhluk dapat. Semua makhluk dapat. Wong kafir, wong mukmin, wong taat, wong sengora, wong maksiat dapat ra'fahnya. Alhamdulillah kita bisa hidup ini Pak, itu karena kasih sayangnya Allah. Orang-orang kafir itu Pak sekarang bisa hidup, bisa makan, bisa berbaring, bisa nyantai, bisa segala-galanya Pak. Itu semua karena apa? Ra'fatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Binatang-binatang sekarang ini Pak bisa hidup dan bisa tidur, bisa melihat, semuanya itu karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk orang-orang mukmin secara khusus, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya, kalaulah Allah Pak masukkan kita ke dalam surga, dan Allah mudahkan urusan-urusan kita besok di akhirat, tidak ada lain kecuali itu karena ra'fatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Bukan karena amalan kita Pak, bukan karena amalan kita. Amalan kita itu ya kalau dibeliin surga nggak dapat apa-apa. Apa amalan kita Pak? Amalan kita itu nggak seberapa untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatillah, dengan rahmati Allah kita dapat kita dapat menapakkan, ya, kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ra'fatullah,
kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, berkata Imam Qurtubi, juga salah satu ulama tafsir, beliau berkata begini, lihat Pak, innar ra'fata nikmatun maladzatun min jami'il wujuhi. Sesungguhnya ra'fah, sesungguhnya apa? Ra'fah. Ra'fah itu di atas apa itu? Kasih sayang Allah yang paling tertinggi. Ingat ya bahasanya, innar ra'fata, sesungguhnya kasih sayangnya Allah itu nikmatun maladzatun, nikmat yang sangat lezat, min jami'il wujuhi, dari semua sisi. Masya Allah. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan dari semua sisi, Pak, nggak diiringi dengan rasa sengsara, nggak diiringi dengan rasa nggak enak, pokoknya kenikmatan yang melezatkan dari semua sisi, itu jenenge ra'fah. Kalau rahmat Pak, ini bedakan. Kalau rahmat bisa jadi rahmat itu awalnya pahit, tapi akhirnya kenikmatan. Tapi kalau ra'fah enggak, dari awal sampai akhir itu nikmat yang melezatkan. Tapi kalau rahmah itu bisa sengsara membawa rahmat. Ono kan ono? Ono enggak? Iku sengsara membawa rahmat. Itu berarti rahmat. Tapi kalau ra'fah enggak. Dari awal sampai akhir itu selalu menyenangkan, selalu enak dan menyenangkan. Itu perbedaannya ra'fah dengan rahmah menurut Imam Qurtubi rahimallahu taala. Kesimpulannya, jadi ini para ahli tafsir nyoba menerangkan makna nama Allah Ar-Rauf. Nama Allah itu Rauf, berarti sifatnya Allah Ra'fah. Ra'fah itu dikenal dengan bahasa Indonesia adalah pengasih. Jadi Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, ngasih, menyayangi. Tapi dijelaskan di pembahasan awal, kasih sayang itu Pak bertingkat-tingkat. Yang paling tertinggi dari kasih sayang itu dinamai apa? Ra'fah. Dinamai apa? Ra'fah. Kemudian dijelaskan lagi Ra'fatullah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala, Ra'fatullah itu kangguni semua makhluk. Semua makhluk yang ada di dunia ini mereka mendapatkan Ra'fatullah. Adapun untuk di akhirat hanya sebagian manusia saja, dan dia adalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka masuk surga, dimudahkan hisabnya, dimudahkan segala urusan-urusan di akhiratnya. Itu berarti dapat ra'fah. Kemudian Imam Qurtubi jelasin perbedaan antara ra'fah dengan rahmah. Kalau ra'fah itu nikmat yang lezat, yang tidak pernah diiringi dengan, tidak diiringi la sebelum wala setelah, wala ketika itu tidak. Semua adalah nikmat, lezat terus, ya, tidak diiringi sebelumnya kepayahan, lalu setelahnya kepayahan, tidak. Selalu nikmat yang menyenangkan terus. Berbeda dengan rahmah. Terkadang rahmat itu diiringi dengan kesengsaraan, maringono oleh rahmati Allah, maringono atau awali oleh rahmat, maringono diakhiri dengan apa? Kesengsaraan.
itu rahmat. Tapi kalau rafa tidak. Rafa itu tidak, selalu enak, selalu menyenangkan, dan selalu lezat, selalu. Kemudian perlu diperhatikan apa sayangnya Allah ke kita itu apa sih? Apa bentuk rafatullah kepada kita itu? Apa bentuknya? Ini kalau nggak dijelasin, terkadang kita nggak sadar bahwasanya kita bisa begini ini itu juga dikarenakan rafatullah, rasa itu karena sayangnya Allah kepada kita. Dijelaskan di sini wa min rafatihi, dan termasuk rafatullah adalah an waffaqahum lil amali shalih. Termasuk kasih sayangnya Allah kepada kita adalah Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh. Ini ngaji Pak, Anda datang dari rumah menuju masjid yang mulia ini, tujuannya apa? Ngaji, mencari ilmu, mengangkat kebodohan. Tujuannya supaya mendekatkan diri Anda kepada Allah, mendekat kepada majelis ulama, majelisnya para ulama, mendekat ke majelisnya para malaikat, mendekat kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Anda bisa nyampe ke tempat ini lalu mendengarkan ngaji, tidak ada lain kecuali karena apa? Kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu bentuk kasih sayangnya Allah Pak, bukan karena kita, bukan. Itu bentuk rafatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Wasahala li ibadihi at-turuqa allati yanaluna biha al khairati, dan Allah juga memudahkan kepada hamba-hambanya untuk menempuh jalan-jalan yang dengan jalan ini mereka bisa meraih banyak kebaikan, meraih banyak kebaikan. Kita ini mendapatkan banyak kebaikan Pak, ketentraman, kesejahteraan, ketenangan hati, pahala, teko sopo. Itu pasti ada jalannya kan? Jalan Anda dimudahkan untuk mendapatkan itu semuanya. Terus sopo sengkai kemudahan Pak? Allah. Dan itu semua adalah dari mana? Dari rafatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Termasuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa anna manna alaihim bitaubati wa qabilaha minhum, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka untuk bertaubat dan menerima taubatnya. Di saat Anda penuh dengan dosa dan ya dosa lah yang begitu banyak, terus Anda bisa bertobat kepada Allah. Pahami teman-teman semuanya, bisanya Anda taubat itu tidak ada lain kecuali karena apa? Karena itu dari kasih sayangnya Allah. Coba kalaulah kita nggak diberi oleh Allah taufik untuk bertobat, maka mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Sampai ajal pun datang kepada kita, sedangkan kita belum taubat kepadanya, mau jadi apa kita? Nah, Allah berikan kepada kita anugerah supaya kita bisa taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu pun tidak sekedar Allah ngasih anugerah, Allah terima tobat-tobat kita. Allah terima tobat-tobat kita. Naam, itu semua adalah anugerah dan kemudahan dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Bahkan lagi lihat, wa an sakhkhara lahu al-an'ama li ajli masalihihi, dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan binatang-binatang ternak untuk dia. Allah tundukkan. Anda
bisa menyembeli binatang ternak, Anda bisa menunggang binatang ternak, Anda bisa merawat binatang ternak. Binatang ternak tidak mengeluarkan ngamuknya ya. Binatang ternak tunduk kalau sampean nggak ngamuk-ngamuk. Siapa yang menundukkan ini? Allah. Dan Allah tundukkan binatang-binatang ternak ini li ajli masalih. Itu karena kemaslahatan kamu. Kemaslahatan kamu. Itu semua dari mana? Dari kelembutan Allah, dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah tundukkan semua binatang-binatang yang ada, lebih-lebih binatang ternak ya, tunduk kepada Anda. Tunduk. Ya, kuda aja kamu bisa tumpai. Kamu bisa tumpai. Kenapa nggak dibuang sama kudanya? Ya kan? Sapi kamu bisa untuk bajak. Kambing kamu masukkan ke kandang, dia diem aja. Nggak marah-marah, ya kan? Nggak demo ya. Itu semua Allah tundukkan itu untuk kemaslahatan kita. Dari mana itu? Semua adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, wa alla yu'ajila al-'asina bit-taubati bal yumhiluhum wa yu'afihim wa yarzuquhum wa hum yu'dhunahu wa yu'dhuna awliya'ahu wa ma hadha yaftahu lahum abwab at-taubati wa yad'uhum ila al-iqla'i 'anis sayyi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempercepat menurunkan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat. Coba Pak, kalau maksiat saiki Pak, langsung Allah turunkan siksaannya, mau jadi apa? Hah? Coba, gak usah jauh-jauh. Wong make sing ora salat, ngombe-ngombe lho. Langsung aja lautan itu diangkat oleh Allah. Mau jadi apa? Oh, tapi Allah kan enggak. Allah tangguhkan di dalam memberikan siksaan kepada mereka. Yumhiluhum, Allah tangguhkan kepada mereka. Allah la yu'ajiluhum bil uqubah. Allah tidak mensegerakan kepada mereka dengan siksaan. Karena apa? Itu semua karena rafatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Bahkan yumhiluhum, Allah undur, Allah tangguhkan, gose, ya kan? Sampai sekarang pun berapa banyak orang maksiat kepadanya. Yoh toh di daerah kita, alhamdulillahnya Allah tidak segerakan siksaan itu pada kita. Nggak ada tsunami, nggak ada apa kan, masya Allah. Wa yu'afihim, bahkan Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Allah tetap menyelamatkan kepada mereka. Bahkan yarzuquhum, masih ngasih rezeki kepada mereka. Coba wong pelaut lho Pak, bengine zina, mari ngono lunga apa? Nang laut. Ndelok rezekine Allah. Iwak toh? Ya ora? Gak sholat, bayangkan Pak, neng laut ndelok rezekine Allah ora sholat. Bukti nih, apakah Allah tenggelamkan mereka ke lautan? Apakah Allah datangkan ikan senggede mari ngono menelan mereka? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Anaknya coba lihat, udah kabeh iku. Coba kalau Allah kayak siksaan langsung, ujuk-ujuk apa? Penyakit taun menimpa kulit-kulit mereka yang tidak pakai kerudung, yang nggak pakai jilbab, yang nggak menutup aurat. Delok dewe-dewe iki mata-mata kita wong adus diinceng, bayangkan. Ya kan, kenapa nggak langsung picek kabeh matane dewek? Kenapa Allah nggak langsung berikan siksaan secepat itu kepada kita? Itu semua karena apa? Allah sayang karo awan dewek. Allah tuh sayang sama kita. Tapi ya ojo nemen lah segera tobat ngono lho.
kok ora tobat iku piye ngono kan. Allah musta'an. Nah, tidak hanya di situ aja, wahum yu'dzunahu. Mereka ini nyakiti Allah. Wa yu'dzuna auliya'ahu, dan mereka menyakiti wali-walinya Allah. Manusia-manusia ini nyakiti Allah. Gimana nyakiti Allah? Nyakiti Allah karena nggak menjalankan Allah perintah-perintahnya, dan nggak menjauhi larang-larangannya. Itu termasuk nyakiti Allah. Kita nggak sadar teman-teman semuanya, nonton TV ini isinya apa? Jogetan wong wedok, orkesan wong wedok. Itu kita nggak sadar kalau itu bentuk menyakiti Allah. Itu nggak sadar kita itu. Kita nggak sholat ke dukun, pemane percaya karo dukun-dukun nunuku, menikah aja harus cari apa? Cari tanggal piro enai. Lebih percaya ke dukun karo Allah Subhanahu wa taala. Iku bentuk nyakiti Allah, Pak. Tidak hanya di situ aja, menyakiti wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, menyakiti orang-orang yang bertakwa kepada Allah, disakiti, ya kan? Dibilang Wahabi mana ya? Orang-orang yang memurnikan akidah, tentang tauhid. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Semua kebaikan Pak, semua kebaikan di dunia ini semua adalah karena tauhid kita kepada Allah. Dan semua kerusakan di muka bumi ini karena apa? Kesyirikan kepada Allah. Jadi orang-orang yang komentar kepada Wahabi itu menghancurkan, kebalik. Justru yang menghancurkan negara, justru yang menjatuhkan ekonomi negara adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru yang mengangkat ekonomi negara dan kebaikan negara adalah tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Bagaimana tidak? Karena yang ngasih rezeki adalah Allah, yang mengangkat ekonomi adalah Allah, yang menjadikan Indonesia negara itu aman, tentram adalah Allah. Terus piye? Tauhidlah ibadah yang nomor satu. Ibadah inti Islam adalah mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Berarti semua buah kebaikan Pak yang kita rasakan itu semua karena tauhid kita, tauhid seorang hamba kepada Allah. Justru yang menghancurkan ini semuanya, bisa rusak semuanya ini karena apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fafham, pahami itu dengan apa? Dengan baik. Dengan baik. Jadi justru orang yang mengajarkan tauhid itu dengan tauhid yang benar, salah satu cara bagaimana mengangkat ekonomi Indonesia ini dengan baik. Kok bisa? Ya bisa lah. Ya iso, lah ora iso. Dengan kita mendekat kepada Allah dengan ibadah yang paling bagus, yang paling dicintai, tauhid. Maka lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu mana? Tauhid uluhiyah nomor pertama. Setelah tauhid rububiyah kan? Amanu, iman kepada Allah, rububiyatan, uluhiyatan, asma wa sifatan. Syarat pertama amanu, Pak. Amanu. Baru wattaqau. Konsekuensi orang yang beriman adalah menjalankan. Setelah dia iman rububiyah, iman uluhiyah, iman asma wa sifat, baru bentuk taat sama Allah dan menjauhi larangannya. Nggak akan deket-deket Pak. La fatahna, kami akan buka. Nggak usah suwi-suwi, cepet. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Keberkahan itu muncul di sebuah negara itu. Bisa difahami? Nah itu, coba lihat ini, Masya Allah. Mereka ini menyakiti Allah, menyakiti wali-walinya Allah. Wa ma'ahada, walaupun mereka itu nyakiti Allah, nyakiti wali-walinya, tetap Allah itu yaftahu lahum,
Allah tetap membukakan untuk mereka abwaab taubati, pintu-pintu taubat. Seono pintu taubat untukmu. Wa yad'uhum, dan Allah pun tetap menyeru kepada mereka ilal iqla', untuk meninggalkan anis sayyiati, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kenapa enggak Allah hancurkan aja mereka? Enggak. Tetap Allah terus menyeru mereka, ayo taubat. Adilah dan sekali. Allah mengurungkan para utusan. Allah memberikan ilham para ustadz, para dai untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka meninggalkan maksiat-maksiat mereka dan segera taubat kepada Allah. Itu semua dalam rangka rafatullah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu semua karena apa? Kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka teman-teman semuanya, bagi yang memiliki masa kelam, yang maksiat kepada Allah atau saat ini masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepadanya. Segera bertaubat kepadanya. Mbok yo sungkan dhewe lah. Pisungkane. Kita itu masih merasakan apa? Kasih sayangnya Allah, nikmati Allah. Kok pantes toh? Ora pantes bermaksiat kepadanya. Ora pantes. Dhewe iku sik ndelek rezekine Allah, nang laut pendino. Ya ndelek rezekine Allah kan. Mbok yo ana mari lah ringekno musik ta. Ringekno Al-Qur'an, kok musik kok ringekno iki lho piye? Musik lah setan to. Setan tuh musuhnya Allah lah. Kamu kok malah njukuk rezeki nang Allah, malah nyenengno musuhnya Allah. Kan lucu. Musik itu teko ndi? Ki serulunge setan, teko iblis iku. Ibnu Mas'ud mengatakan innal ghina iku apa? Adalah serulunge setan, serulunge iblis. Jadi iblis ku pinter pol itu. Supaya kita itu malas dengarkan Al-Qur'an, dengarkan kalamullah. Wis bosen ringeno Al-Qur'an. Itu yo pinter pol. Dibikin seneng karo musik. Nah, tekan ana Pak, sing biasa musik-musik iku. Nah, ringeno Al-Qur'an. Apa jawabane? Quran nek nang masjid kono lho, aja nang kene. Ngono kene kok Al-Qur'an. Ya. Nah, tak perahu Pak, nang setel murotal. Lapo nek kene kon setel murotal? Ya nang masjid to isine murotal kok nang perahu. Perahu itu ya musik lah. Ya Allah. Iku kebalik semuanya Pak ya. Mbok ya eling lah dheweke iso ngene iki kondisi. Kasih sayangnya Allah kita. Anak kita lo iso urip, iso mangan sehat. Teko sapa? Teko Allah to. Terus piye carane kita terima kasih nang Allah iku piye? Mosok dheweke urip teko Allah malah ngono maksud nang Allah kan. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah nama Allah Ar-Rauf. Itulah namanya Allah Ar-Rauf. Abdur Rauf ada? Anak kira jenis Abdur Rauf? Kono? Ono? Gak masuk. Tadi ada ya. Karena orang kontuban jadinya Abdur Rauf. Baik. Qala musannif hafizallahu taala, nama Allah Al-Hasibu Al-Kafi. Nama Allah Al-Hasibu Al-Kafi. Apa bahasa Indonesia? Al-Kafi, Al-Hasibu, Maha cukup pun ya. Ora. Maha yang mencukupi kita. Sapa wonge sing bergantung nang Allah wis cukup. Itu Al-Hasib, Maha yang mencukupi. Al-Kafi, Maha yang mencukupi. Aja digerti Maha cukup.
Baik. Yaqulullah, lihat ayat ini, nama Allah Al-Hasibu Al-Kafi terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi hasiba. Cukup bagi Allah hasiba adalah apa? Zat yang mencukupi. Cukup bagi Allah zat yang mencukupi. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah zat yang mencukupi kepada hambanya? Dalil dari ayat ini, nama Allah adalah Al-Hasibu dan nama Allah adalah Al-Kafi. Ingat teman-teman semuanya, kita itu punya Allah. Allah itu namanya Al-Hasibu Al-Kafi, maha mencukupi. Gak perlu butuh kepada yang lainnya. Gak butuh kepada yang lainnya. Cukup bagi Allah semuanya itu. Yang ngurusin kamu, yang ngurusin urusan kamu, yang mengasih rezeki kamu, cukup Allah. Cukup Allah. Allah lo menamai dirinya dengan Al-Kafi, Al-Hasibu. Kok kita malah cari ke orang lain? Cari penyembuhan ke orang lain, cari rezeki ke orang lain, bersandar ke yang lain. Enggak, cukup Allah sebagai sandaran kamu. Cukup Allah yang menyembuhkan kamu. Cukup Allah yang ngasih kesembuhan kepada diri kamu. Cukup Allah yang ngasih solusi kepada kamu. Opo wae masalah kamu, serahkan kepada Allah. Allah pasti mencukupi apa yang menjadi masalah kamu. Karena Allah menjadi Rabb. Beda Pak kalau menungso. Menungso ora iso mencukupi apa kebutuhan kamu. Menungso gak iso mencukupi apa yang kamu minta. Manusia bukan solusi di dalam menyelesaikan apa yang menjadi urusan kamu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala semuanya. Itulah nama Allah Al-Hasibu Al-Kafi. Nah, terakhir ini ya, nama Allah terakhir, lalu selesai. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala, taqala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, ay wa kafaka ya Muhammadu billahi hafizan li a'mali khalqihi wa muhasiban 'alaiha. Kata Imam Qurtubi, wa kafaka, dan cukup bagi kamu ya Muhammadu, wahai Muhammad, billahi, dengan Allah. Artinya wahai Muhammad, Allah iku wis cukup bagi kamu. Apa wae urusan kamu sudah dicukupi oleh Allah. Sapa wae sing mengganggu kamu, wis Allah yang akan mengurusinya. Pokoknya wis, kita punya sandaran Allah itu segala-galanya kan. Pencukup bagi kita adalah Allah. Dan itu apa aja? Hafizan li a'mali khalqi. Allah itu menjaga terhadap amalan-amalan makhluknya, dan juga menghisab atas amalan-amalan makhluknya. Allah menjaga amal-amalan makhluknya dan menghisab amalan-amalan makhluknya. Maksudnya amalan makhluk, baik makhluk itu nyakiti kamu wahai Muhammad, Allah tulis itu, dan Allah akan hisab, kasih perhitungan besok. Kayak Pak Guru loh, Pak Guru. Ini logikanya begini. Pak Guru itu diwedeni nang sekolahan. Terus jadi bapak nih, nak, cukup bagi kamu Pak Gurumu itu. Nah, maksudnya sapa wonge sing ganggu kamu pasti akan ditulis oleh Pak Guru.
Dan Pak Guru akan bikin perhitungan. Apa maksudnya? Nah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi Allah sebagai penolong. Apa wae Allah wis. Makhluk-makhluk sengganggu awakmu wahai Muhammad. Makhluk-makhluk yang menyakiti kamu wahai Muhammad, santai aja. Tak catat itu. Sopo wae. Mari ngono tak gili perhitungan. Baik perhitungan di dunia atau perhitungan di akhirat. Oh, Masya Allah. Paham ini? Nah, konteks ini walaupun ditujukan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konteks ini juga ditujukan kepada para dai-dai, dakwah para dai-dai yang menyerukan kepada sunnahnya Nabi. Anda nggak usah takut, cukup bagi Allah. Siapa yang ganggu kamu? Siapa yang membubarkan apa? Pengajian kamu, kan? Dicatat oleh Allah dan akan dimintai dan akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono, Pak. Wis enak toh? Wis ana jamin teko sapa? Teko Allah segala-galanya. Tinggal percaya enggak kita dengan Allah, itu sudah jelas. Percaya enggak ada dengan Allah. Wis ana hitung-hitungane kabeh, Pak. Yes. Tapi ki dakwah sing bener, dakwah ilallah, bukan dakwah ke partai, bukan dakwah ke organisasi, bukan dakwah kepada fulan dan alan. Dakwah ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ilallah. Dakwah itu harus untuk Allah. Berarti menyeru manusia supaya kembali kepada Allah. Jangan menyeru kepada manusia untuk ke dirinya, ke mana itu partainya atau yang lain orang, tapi dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Imam As-Syekh Sa'di rahimahullah. Lihat itu, Pak. Huwal alimu bi ibadihi al-kafi al-mutawakkilina al-mujazi li ibadihi bil khairi wasyarri bihasabi hikmatihi wa ilmihi bidaqiqi a'malihim wa jaliliha. Al-Imam Ibnu Sa'di mengatakan Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, bi ibadihi, terhadap perbuatan hambanya. Kafi al-mutawakkilin, pencukup bagi orang-orang sing tawakal kepadanya. Pencukup bagi orang-orang yang tawakal kepadanya. Bagi wong sing ora tawakal ya Allah nggak kai kecukupan. Syarate wong sing tawakal. Apa tawakal iku? Memasrahkan urusannya kepada Allah setelah dia mengambil sebab. Jukuk sebab bar jukuk sebab diserahkan ke Allah. Sapa wong sing tawakal kepada Allah, Allah itu mencukupkan, ngai kecukupan kepadanya. Masya Allah. Al-mujazi li ibadihi, Allah itu membalas kepada hamba-hambanya, baik itu membalas dengan kebaikan dan kejelekan sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya apik, ya dibalas dengan keapian. Kalau amalannya elek, ya dibalas dengan kejelekan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala membalas itu bihasabi hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya Allah dan ilmunya Allah terhadap daqiqi amalihim, amalan mereka yang paling kecil dan amalan mereka yang paling besar, semuanya itu Allah tahu dan Allah akan balas kepada mereka. Coba 3 poin di sini teman-teman semuanya. Poin pertama, Allah menyebutkan ilmunya dulu.
Berarti perbuatannya hamba nggak akan lepas dari ilmunya Allah. Allah sebutkan dulu ilmunya Allah. Kedua, wong sing tawakal itu Allah kasih kecukupan. Ketiga, Allah membalas amalan mereka. Lihat, maksudnya piye? Allah membalas amalan mereka itu diawali dengan ilmunya Allah. Berarti nggak akan meleset, nggak akan meleset. Amalanmu wahai hamba, nyakiti Nabi, nyakiti dakwah, nyakiti Islam, nyakiti wali-walinya Allah, nggak akan lepas dari ilmunya Allah. Pasti tercatat, pasti tercatat. Nggak mungkin tidak, nggak mungkin tidak. Jadi beda dengan ini Pak. Tak balas engkau apa perbuatan kamu. Ya kalau kamu tahu, kalau nggak tahu, ya rasa balas orang ngerti kok. Ya enggak. Atau ditipu, gak bisa lapor-lapor di pengadilan karena penipuan. Enggak Pak, di pengadilan Allah enggak. Karena Allah depankan lafaz ilmunya Allah. Allah ngerti yang dilakukan oleh hamba. Apa aja, apa saja sing dilakukan oleh hamba, sing dilakoni oleh hamba, bentuk apa wae Allah itu ngerti. Mari ngono, bagi sing tawakal nang Allah, bagi sing menyerahkan urusannya ke Allah, Allah siap cukup mencukupi apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi permasalahannya, Allah akan mencukupi. Ketiga, Allah akan membalas siapapun orangnya, ya siapapun orangnya yang mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam, mengganggu Islam, menyakiti Nabi, Allah akan balas sesuai dengan amalan mereka. Ada dulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian dijelaskan lagi apa makna al-kafi. Allah Maha mencukupi. Apa makna al-kafi? Qala Sa'di rahimahullah. Ini teman-teman semuanya harus yakin benar terhadap Allah. Namanya Allah itu kafi, yang mencukupi. Mencukupi dari apa kan? Kata Sa'di, al-kafi ibadahu. Allah itu nyukupi hamba-hambanya terhadap jami'a ma yahtajuna, semua apa yang hamba-hamba butuhkan. Wa yatturuna ilaih, dan semua apa-apa yang hamba itu terpaksa membutuhkannya. Apa aja? Apa aja yang mereka butuhkan, sakelnya sakel umum, bentuknya umum apa aja. Dan apa yang mereka butuhkan secara mendesak. Secara mendesak Allah cukupi. Masya Allah. Rezeki, duit, semuanya Pak dicukupi oleh Allah. Al-kafi kifayatan khosatan man amana bih. Lihat, dan Allah mencukupi dengan kecukupan secara khusus. Jadi ada pencukupan secara umum kepada semua hamba, kepada semuanya hamba. Itu adalah pencukupan apa yang menjadi keperluan mereka untuk masyarakat umum. Tapi ada pencukupan secara khusus diberikan kepada siapa? Man amana bih, bagi yang beriman dengannya, wa tawakkal alai, dan tawakal kepadanya, wastamadda minhu, dan menyandarkan kepada Allah, hawaija dinihi wa dunyahu, kebutuhan agama dan dunianya. Masya Allah. Ikhwan barakallahu fiik. Perlu direnungkan sejenak. Untuk orang umum saja, untuk masyarakat umum aja Pak ya, itu Allah sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini untuk makhluk semuanya. Makhluk semuanya Pak. Jadi hatta hewan pun itu rezekinya sudah dicukupi oleh Allah, dan semua kebutuhannya Pak. Nah, kita yang sebagai orang beriman Pak dan bertawakal kepada Allah, itu berarti ada pencukupan secara khusus. Berarti lebih diapain? Diperhatikan lagi oleh Allah. Wong pencukupan secara khusus Pak, berarti ada sisi apa itu? Sisi diutamakan bagi yang beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya dan menyandarkan urusannya kepadanya, itu dapat tiket khusus Pak. Justru lebih daripada mereka Allah akan dahulukan apa yang menjadi kebutuhannya Anda. Tinggal kita nyandarkan nggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Wong kambingnya loh Pak. Kambing loh Pak. Dan binatang semuanya loh, Allah cukupi semua kebutuhannya kok. Apalagi kita sebagai orang beriman kepadanya. Beriman kepadanya dan menyandarkan urusan kita kepadanya, dan kita beribadah kepadanya. Tentu ono tiket khusus Pak, kepercayaan khusus dan pencukupan secara khusus. Nah ini loh, itu Allah. Masya Allah. Jadi gini teman-teman semuanya, Ana sering sampaikan ke antum semuanya, kita itu sudah paham begini Pak kepada Allah, tapi kenapa real kenyataannya kok kita itu kok nggak nyandarkan Pak ya? Ketika ada masalah, puyeng, mumet, nggak langsung ke Allah.
Ingat, pahami teman-teman semuanya, yang menjadi penghalang ini semuanya adalah maksiat kita. Maksiat kita lah yang menjadi penghalang kita itu tidak percaya kepada Allah, atau kurang percaya kepada Allah. Pas ngaji percaya Pak, iya ya Allah ngene-ngene yo ngono Pak, yo ngono. Pas ngaji keluar ngaji lali kabeh. Dan itu yang menjadi penyebabnya adalah apa? Maksiat kita kepada Allah. Itu yang menjadikan kita kurang percaya. Allah itu adalah pencukup kita semuanya. Kurang percaya. Karena kan maksiat kita. Jadi maksiat itulah yang menggerogoti keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita itu tergerogoti dengan kemaksiatan kita kepadanya. Sahabat Nabi Pak, Masya Allah, keyakinan mereka luar biasa. Karena apa? Karena nggak digerogoti dengan kemaksiatan, nggak digerogoti dengan kemaksiatan, percaya banget dengan Allah. Pasti Allah akan menolongnya, pasti gitu kan. Nah kita ini kakek maksiat, jadi repot. Yo, piye? Yo tahu-tahu ngono tok wae, tapi nggak masuk nang hati, nggak nyampe ke tenggorokan Pak, lewat tenggorokan aja nggak nyampe. Itulah maksiat. Lihat, wa'lam ketahuilah anna tahqiqal ubudiyyati lillahi, bahwasanya mewujudkan penghambaan kepada Allah, wa husnat tawakkuli alaih, dan bagusnya di dalam menyandarkan kepada Allah, itu adalah amrun, perkara, la budda minhu, perkara yang harus kita lakukan. Karena apa itu? Dalam rangka linaili kifayatillahi al-khosoti, untuk meraih kecukupan Allah secara khusus. Kecukupan yang Allah berikan kepada kita dengan kecukupan secara khusus itu hanya diberikan kepada orang yang apa? Mentahqiq, mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Semakin kuat penghambaannya kepada Allah, berarti jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, semakin kuat, maka semakin kuat pula dia akan meraih kifayatullahi secara khusus. Jadi harus benar-benar diwujudkan ubudiyah. Dan yang kedua, bagusnya tawakal. Kenapa ubudiyah dulu baru tawakal Pak? Itu ada rahasianya. Tawakal Pak, tawakal kita ora bakal iso apik kalau ubudiyah ora apik. Ubudiyah sik diapiki, akan muncul tawakal iku apik. Tapi kalau gak ono ceritane Pak, wong semaksiat itu tawakal apik, ora ono ceritane. Bujukan. Karena tawakal sebuah ibadah, dan tawakal iku muncule teko penghambaan dia kepada Allah. Baru ono penghambaan, baru ada amalan-amalannya kayak ngono ku mau. Berarti perbaikan utama adalah ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Piye penghambaane? Ya tadi, jalani perintah Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu jeneng ubudiyah. Semakin ubudiyah Anda itu apik, maka akan muncul yang kedua, tawakali nang Allah iku apik. Kalau dua ini udah terwujud, ubudiyah apik, tawakali apik, muncul buahnya, yaitu apa? Allah akan mencukupi kepadanya dengan kecukupan yang secara khusus. Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Apa aja yang Anda butuhkan, Allah akan kasih Pak. Ditransfer sama Allah apa yang kamu butuhkan, apa aja yang kamu butuhkan. Tapi syaratnya harus ini tadi, ubudiyah apik, tawakal yo apik. Tanpa ini gak bakal bisa. Oleh karenanya lihat, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup bagi dia. Allah itu cukup bagi dia sebabnya apa? Tawakal. Man sartiya, fi'il syarate ya tawakal. Jawab syarate fahuwa hasbu. Jawab syarat iku akan terwujud kalau ono fi'il syarate. Dan fi'il syarate apa? Tawakal. Maka Allah cukup bagi dia kalau dia sandaran kepada Allah. Dan sandaran kepada Allah iku akan terwujud kalau ubudiyah ape. Nah ubudiyah ora ape, ora iso tawakal muncul ora iso. Maka itu saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar iku Pak, iku ono kalau dia takwa. Takwa sih baru ada jalan keluar. Masalah kamu lo opo, pasti ono jalan keluare. Kalau Anda itu takwa, takwalah kepada Allah, pasti ono jalan keluarnya. Warabatal kifayata, dan Allah mengikat kecukupan bit tawakkuli dengan tawakal. Itu termasuk min rabdil asbabi musabbabatiha, mengikatkan sebab kepada musabbab. Fallahu, maka Allah kafi, sebagai pencukup, man yathiqu bihi, kepada orang yang percaya dengan Allah, wa yahsunut tawakkulu alaih, dan bagus tawakalnya kepada Allah, wa yuhaqqiqu al-iltijaa, wa yuhaqqiqu iltijaa Allahi, dan dia telah mewujudkan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa wonge sing percaya karo Allah dan bagus tawakali dan mewujudkan penyandarane nang Allah, maka Allah akan mencukupi semua apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Alhamdulillah cukup, insyaallah. Masih ada sedikit, mungkin masih satu pelajaran lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menyelesaikannya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.